Halo guys, kembali lagi dengan podcast Dikmas berkolaborasi dengan LPI Yordania. Di podcast kemarin kita telah membahas majalah Horizon Batch 1, Batch 2. Sekarang kita akan membahas majalah Gen Z, ngomongin Gen Z. Kali ini saya akan ditemani oleh saudara saya Iman. Halo, saya bersama Mas Rian akan menemani teman-teman berbincang asik dan seru tentunya bersama dengan satu buku yang telah diterbitkan oleh teman-teman kita LPI. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita panggilkan saja bintang tamunya. Silakan Mas Rian. Oh ya guys, kali ini kita kehadiran bintang tamu yang sangat luar biasa guys. Baik dari segi spesial akademiknya, tentu. dari segi literasinya di luar kampus dan sebagainya. Merupakan salah seorang mahasiswa yang sangat aktif berprestasi, yaitu Mbak Nana. Oke. Hai. Silakan perkenalkan diri Mbak Nana. Oke, hai semuanya, aku Nana dari Ngawi, Jawa Timur. Jauh ya, Ngawi. Oh, Anda Dari mana, Bang? Saya dari Jawa Barat, Cirebon. Oh, oke. Kalau saya Sumatera Barat. Oke. Jauh ini. Jauh. Sama jauh kita kan. Sekarang Iya, kita iya, di- iya, iya, iya. Oke. Gimana kan Nana? Sekarang kan kita lagi berada di fase liburan nih. Bener banget. Waktu liburan ini diisi dengan apa nih? Kan tentunya kuliah lagi kosong kan? Apa kira-kira? Aku kuliah lagi kosong, organisasi juga lagi nggak ada. Aku lagi ini sih, lagi seneng baca, lagi seneng ngisi. Oh, ngisi diri. hari-hari yang Iya. kosong ya? Harinya. Buku apa yang sedang dibaca sekarang mungkin? Aku lagi baca bukunya ini, Quran Woman, tahu nggak? Aminah Wadud. Oh, oke. Itu Iya, emang Aminah Wadud. bestseller lah itu. Iya. Bestseller juga. Sama lagi baca apa satunya, Sisi Gelap Surga. Ada yang pernah baca nggak? Teman-teman mungkin ada yang pernah baca. Aku lagi baca itu. Kalau Oke. kalau sekarang untuk kuliahnya udah semester berapa, Kak? Aduh, semester berapa ya? Kita susah gak sih kalau hitung semester, soalnya kita nggak dihitung gitu. Tapi ini aku tahun kedua di sini. Oh. Mau tahun kedua. Berapa tahun lagi Mau tuh tahun kira-kira kedua. kelar? Nah, belum tahu. Oh, belum tahu. Belum tahu berapa tahun lagi. Semoga cepet ya. Ya, semoga aja cepat ya. Mungkin tidak sudah tidak asing lagi teman-teman kan dengan apa itu LPI. Yang banyak teman-teman kenal LPI adalah Lingkar Pena Irbit. Ya. Yang mana Betul. di situ mewadahi tentang literasi, kepenulisan dan sebagainya. Ya. Namun berbeda dong dengan kali ini. Kali ini bukan lagi Lingkar Pena Irbit, melainkan Lingkar Pena Imat. Iya. Bisa Sekarang saya bertugas sebagai mensabotase podcast ini. Oke, Waduh. tanpa berlama-lama lagi. Karena buku yang diterbitkan ini dari LPI akan ada berikut edisi yang lain apa memang hanya satu lagi? Jadi per tahun atau per batch atau gimana tuh sistem penerbitan? Sangat memungkinkan pasti akan ada buku lagi sih nantinya ya, tapi tentunya di batch-batch selanjutnya gitu. Karena kita kan menerbitkan buku setiap batch. Kalau teman-teman dari LPI pasti udah tahu setiap batch kita nerbitin buku, nerbitin majalah, dan kali ini baru nih. Pertama kali kita nerbitin tunjukkan ke buku. teman-teman bukunya apa? Ini dia. Ini. Gen Z ngomongin Gen Z. Gen Z Atau ngomongin Gen Z. Bahasa lainnya kita ngomongin kita. Bener banget. Kita semua di sini Gen Z dong. Gen Z. Ada yang bukan Gen Z di sini. Bapak kita. Ada sih, Bung. Oke kan Nana, di sini kan banyak juga judul-judul buku yang dipadukan Bener dari banget. teman-teman LPI ini. Dari Kanana sendiri itu ada nggak rasa kesulitan dalam menciptakan satu buku dalam satu judul itu? Di buku ini. Iya. Di subjudulnya atau di judulnya atau gimana? Ya di judul dan isinya yang Kanana sumbangkan untuk buku ini. Oh, Yang jadi tulisan Kanana sendiri. Oke, sorry. Kalau aku sendiri, aku kan kebetulan nulis tentang parenting ya, di chapter parenting di buku iya. ini. Dan kebetulan di bulan-bulan itu, waktu itu, aku emang lagi seneng banget nyari tahu tentang parenting. Oke. Nah, itu boleh cerita dikit nggak? Oke, silakan. Awalnya tuh dari ini. Aku kan dari desa. Aku kan dari kampung gitu. Iya. Dimana orang-orang kampung biasanya mereka gaya parentingnya tuh kan keras. Oke. Kayak pukul itu masih ada, kalau teman-teman dari kampung yang relate mungkin Iya. Yang wajar dipukul. lah ya, Itu masih hal yang biasa. Sedangkan orang tua aku nih beda, nggak pernah mukul, nggak pernah marah, kayak tiap ada misalnya di sebuah perjalanan hidup aku ada tikungan gitu, aku Iya. tuh dipersilakan untuk milih, kamu mau yang mana, baiknya yang mana, kayak aku diajak untuk berkomunikasi gitu. Oke. Nah, di sini aku jadi
penasaran gitu, apa sih sebenarnya yang terjadi gitu. Kenapa sih beda gitu. Jadi aku lagi nyari tahu tentang itu gitu. Jadi orang tua Kanana ini mendidik Kanana kayak bersahabat ya? Bener. Oke, Oke. Demokratis lah ya. lebih. Bener banget. Tapi gini Kak, saya juga pengen sedikit bercerita. Teman saya pernah saya tanyakan kan, bagaimana sih cara pola asuh orang tua kamu ke kamu gitu kan. Orang tua saya nggak pernah mukul dan sebagainya. Terus saya langsung menyimpulkan, berarti kamu itu tipe orang yang dimanja dong. Enggak juga. Memang orang tua saya nggak mukul tapi nyantet. Wah itu Bagus banget. Iya kan, Parah lagi dong. nggak pernah mukul tapi disantet kan. Wah. Orang mana tuh sebut daerahnya dong. Jadi kadang standarisasi kita itu kasar tidaknya itu dinilai dari pukulan. Padahal Bener. saya sendiri ya termasuk orang yang setuju kok. Kita kadang ada apa sih namanya sentuhan atau gesekan tubuh dalam pendidikan itu sangat setuju sih kalau saya sendiri. Ya. Asalkan ada batasannya, ada level Oke. tertentu lah ya. Nah, tapi ingat teman-teman jangan nyantet. Oke. Lanjut lagi. Itu poinnya, itu poinnya. Ya, Tapi gini ya Kak, bukan menutup kemungkinan pendidikan yang dari orang tua rata-rata di kampung itu kan pasti gaya mendidik anak itu pasti keras. Benar banget. Pasti kalau dikit-dikit anak bikin salah langsung marah gitu ya kan. Tapi gaya pendidikan yang kayak gitu banyak loh yang ngasilin anak-anak yang sukses. Oke. Gimana dong tanggapan dari kakak sendiri? Ini banyak banget sih diomongin sama teman-teman juga. Aku iya. sempat ngobrol juga sama teman-teman aku yang pendidikannya seperti itu gitu. Di luar mereka kelihatan sukses, tapi mereka nggak tahu di dalamnya kan. Kayak dia jadi orang yang minder, jadi dia kalau ada keputusan dia nggak bisa mutusin atau nggak bisa ngambil keputusan karena memang dia dari sananya, dari kecilnya disetir sama orang tuanya. Jadi keputusan Tekan, apa, iya. bener orang tuanya bilang apa dia harus nurut. Jadi di gedenya dia jadi orang yang nggak bisa membuat keputusan untuk dirinya sendiri gitu. Sebenarnya setiap gaya parenting kan ada konsekuensi dan Oke. Ya. ada plus minusnya lah Iya. gitu. Tentu. Tapi gini ya kak, kalau kadang ya, yang pernah saya alami ya, kadang ada orang tua itu yang terlalu memanjakan anaknya. Benar. Apapun yang diminta oleh anaknya dikasih, sehingga anak ini semakin besar apa yang diminta semakin banyak gitu ya kan, sehingga orang tuanya jadi susah. Terus oke. ketika nggak dikasih, otomatis anaknya menjadi melawan Oke. pada kedua orang tuanya. Itu gimana ya Mbak? Itu di yang aku baca dan yang aku Iya. sedikit pelajari sependek yang aku baca, yang aku Iya. tahu gitu. Ada sebuah pola asuh namanya pola asuh permisif. Kalau ada yang udah baca buku ini, Iya. ada pola asuh namanya pola asuh permisif di mana kalau di bukunya Thomas Gordon, di bukunya Thomas Gordon, aku lupa judulnya apa, ntar ada di sini ya. Iya. Itu disebutkan ada beberapa faktor dari kejadian ini kayak orang tua lebih nurut ke anak gitu. Beberapa faktornya adalah salah satunya itu anak tunggal. Itu jadi faktor yang besar kan. Biasanya kalau anak tunggal orang tuanya cenderung memanjakan anak ini karena emang satu-satunya kan. Iya. Atau orang tua tunggal. Selain anak tunggal juga orang tua tunggal menjadi salah satu faktor di apa namanya di Memanjakan anak tadi. di memanjakan anak ini di Iya. pola asuh ini permisif. Terus pola asuh permisif ini juga bener tadi bikin anak jadi manja, bikin anak jadi karena apa-apa diturutin kan. Iya. Di bukunya Thomas Gordon juga disebut bahwa pola asuh ini tuh orang tua cenderung diatur oleh anak. Gitu. Ada namanya pola asuh otoriter. Oke. Ini kan Otoriter. anak diatur oleh orang tuanya, yang tadi anak dipukul dan lain-lain kayak gitu. Dikekang kebebasannya, tidak Bener, ada kalau- dua belah pihak. bener. Hanya semuanya dari satu pihak. Bener banget. Tapi kalau permisif ini kebalikannya gitu. Oke, tapi gini Kak, dari sekian banyaknya isu yang makin majemuk di dunia ini, Oke. kenapa Kanana sendiri itu memilih parenting sebagai sumbangsi tulisannya dalam buku LPI? Sebetulnya parenting agak kurang ini ya, kurang relate gitu gak sama kita mahasiswa kan. Tapi bukannya mahasiswa itu sangat ibaratnya menyentuh banget, sangat dekat dengan pendidikan dan dengan parenting. bener-bener, apalagi Sangat umur-umur kita yang udah relate deket ke banget. situ ya. Oke. Nah di buku ini juga di tulisan aku itu disclaimer di awal bahwasanya aku belum jadi orang tua loh, tapi mempelajari parenting, nge-share tentang parenting itu menjadi salah satu langkah bijak aku sebagai calon orang tua. Oke, Iya. kita Untuk semua lah ya. iya, Oke. kita sebagai calon orang tua ya untuk mempersiapkan untuk mempersiapkan tahap itu. Oke. Apa untuk mempersiapkan apa ya bahasanya? Step by step. Untuk mempersiapkan itulah Oh, Di masa ke itu depan. gitu. Oke. Satu lima satu. apalagi seorang wanita yang rata-rata anak itu dekat dengan ibunya gitu ya kan. Iya, rata-rata deket dengan ibu.
Oke, jadi tentu parenting itu tadi belum dijelaskan nih, kurang Sorry, apa sih sorry. namanya, kurang sesuai lah dengan kondisi kita saat ini. Kenapa tuh alasannya kira-kira? Sorry, boleh ditanya lagi? Tadi kan Diulang Kanana lagi. menjelaskan kalau aslinya saya sendiri itu agak sedikit menyesal lah ya menuliskan tentang parenting itu karena tidak relate dengan kita saat ini, artinya dengan kehidupan Kondisi, kita lah, kondisi. saat Oh, ini. bukan. Kenapa tuh alasannya? Maksudnya kan kita kan mahasiswa, Iya. jadi biasanya yang lebih relate tuh tentang isu-isu politik. Politik, Iya, iya. kita mahasiswa kan deket-deket sama situ ya. Oh, Kalau iya. parenting kan agak sedikit orang menyentuh ranah itu gitu loh. Oke. Gitu. Nah, Oke, tapi tentunya itu sangat penting lah sampaikan. Bener. Karena di Bener. dalam politik tentunya sangat dibutuhkan parenting. Nyambung juga, bener. Kebanyakan orang-orang korupsi itu biasanya parentingnya nggak jelas tuh. Artinya, jadi kamu yang korupsi, Saya boleh pasangan ya teman-teman. kamu yang korupsi, kamu anak haram. Iya. Oke. apalagi nitipin anaknya untuk Oke, kerja ya kan. itu. Tapi Kanana sendiri nih ya, Kanana kan dalam bukunya, saya kebetulan sudah membaca semua. Oh, terima kasih loh ya. Enggak, dulu ada lanjutannya yang terkhusus yang tulisan Kanana ya. Di situ saya tertarik untuk membahas tentang pola asuh nih. Oke. Oke, mungkin bisa dijelaskan dulu tentang pola asuh itu. Ya. Jadi pola asuh itu ada beberapa macam sebenarnya. Oke. Ada banyak banget macamnya di dunia ini. Tapi secara umum dibagi menjadi 3. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya. Ya. Ada pola asuh otoriter, ada juga pola asuh demokratis. Ah. Ya. Yang biasanya Gen Z ini pakai Iya. pola asuh itu. Lebih Selanjutnya ada bersahabat ya. bener bersahabat, kayak ada ciri-cirinya sendiri-sendiri lah. Ada pola asuh permisif yang tadi disebutkan sama Mas Rian. Iya. Ada pola asuh permisif itu yang orang tua diatur oleh anaknya, itu dibagi menjadi 3 gitu. Ini ada ciri-cirinya, boleh aku jelasin Boleh, silakan. Justru ini harus diungkap semua nih. harus Oke. diungkapkan. Biar para penonton nih calon-calon orang tua ini Iya. bisa ngambil pelajaran juga. Atau mungkin ya kan? sebagai anak dia relate gitu ya, pakai pola asuh ini nih gitu. Iya. Jadi pola asuh yang pertama tadi otoriter dulu ya. Otoriter. Otoriter ini cenderung orang tua ngatur anak. Pernah nggak punya teman yang kayak gitu? Atau teman-teman ada yang relate kayak gitu? Ada pasti Jadi Banyak, orang tua tuh dia ngerasa sebagai aku yang paling bener dan aku yang paling tahu. Karena aku yang paling tua, jadi kamu apapun yang aku iniin, apapun yang aku bilang kamu harus nurut gitu. Karena aku yang paling tahu. Itu salah satu ciri-ciri pola asuh otoriter. Iya. Dia orang tua sangat otoriter banget gitu. Yang kedua ada demokratis. Demokratis Iya, itu demokratis. yang tadi kita bilang orang tua sama anak mereka berdiskusi. Kalau misalkan ada tikungan di perjalanan hidup itu mereka mau diskusikan gitu. Iya. Orang tua mempersilahkan kepada anak untuk memilih, tapi dengan diawasin gitu. Nah, Dikasih jalannya juga ya kan. bener. Nah. Kayak Oke. ini sesuatu deh, orang tua ngasih jalan ke anaknya. Enggak gitu. Oh, enggak ke situ ya. Mungkin kayak adanya Lebih keterbukaan mengarahkan ya, kepada Bener. kebaikannya gitu ya kan. Keterbukaan. Ini Keterbukaan. ciri-ciri demokratis banget, keterbukaan. Lalu ke permisif ini, Ah, orang tua itu mempersilahkan anak, kayak anak mau ngapain juga silahkan. Ini kebalikan banget sama yang otoriter. Oh, otoriter. Iya, Lebih kebalikan kehendak banget. orang tua. Kalau yang ketiga tadi lebih kehendak anak. Kehendak anak, jadi bener. lebih cenderung yang permisif itu kebebasan sebebas-bebasnya terhadap Iya, anak. Orang tua. tanpa dikasih pengawasan sama orang tuanya. Jadi Oh, sangat memungkinkan gitu. anak jadi kebablasan, Iya, jadi iya. belok dan lain-lain. Ini biasanya pakai pola asuh ini. Lah, dari situ mana yang lebih relevan dok untuk kita sebagai Gen Z dan teman-teman yang lain? Dari 3 pola asuh Oke. itu mana yang lebih relevan? Walaupun tentunya masih banyak juga dong di generasi sekarang yang orang tua yang cenderung dia memilih pola asuh yang otoriter atau demokratis. Iya. Benar-benar. Kalau dari kanan di mana yang lebih relevan buat kita lah mungkin? Tapi sebelum ke situ, Oke. aku mau disclaimer dulu bahwasanya Oke. semua pola asuh itu bagus. Oh. Semua pola asuh itu baik, ada plus minusnya gitu. Oke. Semua pola asuh itu baik asalkan dipakai dengan porsinya, kayak dipakai di lingkungannya, dipakai di masanya. Kayak ada beberapa pola asuh yang aku jelasin juga di tulisan aku. Ada pola asuh boomer, ada pola asuh pada generasi milenial, ada pola asuh pada generasi Z. Ini kan mengalami perubahan-perubahan ya. Iya, iya. Nah, semuanya itu bagus, tapi nggak bagusnya kalau misalnya pola asuh yang dipakai di kondisi sosial yang nggak cocok dengan anak-anak kita gitu. Oh. Kayak misalkan
Aku kalau nggak salah nulis juga di buku ini di Oke. tulisan aku, gimana caranya kita memilih pola asuh yang baik untuk kita terapkan gitu. Yang pertama ada beberapa langkah deh. Yang pertama ada kita sesuaikan dengan kondisi zaman sama kondisi sosial. Jadi kondisi zaman tuh berpengaruh banget. Bahkan di bukunya Erwin Parengkuan dan Becky Tumewu dikatakan itu bukunya Generasi Gap, kalau teman-teman ada yang pernah baca, itu dikatakan bahwasannya masa atau kondisi lahir di tahun yang berbeda itu bisa membuat pola asuh itu juga mengalami perbedaan gitu. Jadi ada Tandanya mempengaruhi juga terhadap pola iya, asuhnya. kondisi sosial dan masa-masa itu gitu kayak mempengaruhi banget gitu loh. Masa-masa sekarang dan masa dulu itu kan beda banget ya kondisi sosialnya. Itu berpengaruh gitu. Oke, sedikit saya potong Kak. Mungkin sebelum kita menjelaskan dari mana yang lebih relevan, mungkin saya pengen tanya juga apa yang menyebabkan itu semua berubah gitu dari segi pola asuh. Misalnya dari yang tadinya otoriter ke demokratis gitu kan. Apa yang menyebabkan itu berubah? Apa karena situasi dari teknologi yang begitu canggih sehingga mempengaruhi juga pola asuh gitu? Oke, yang pertama kondisi sosial sangat berpengaruh seperti yang tadi Erwin Parengkuan katakan dan Becky Tumewu katakan. Kondisi sosial sangat berpengaruh. Masa perang-perang waktu itu berpengaruh banget sama anak-anak waktu itu, kayak mbah-mbah kita kan mereka dipukul biar apa? Biar mereka ototnya kuat, tulangnya besi gitu kan. Karena butuh mereka buat fight gitu loh. Melawan penjajahan buat gitu. ngelawan gitu. Iya. Terus itu berpengaruh banget. Selain itu, kalau sekarang ini kan kita banyak banget sekarang kan apa namanya, parenting itu kan diklasifikasikan udah rapi gitu kan. Oke. Nah kalau zaman dulu perubahannya itu jadi aku cerita dikit nih. Oke, silakan. Orang tua zaman dulu itu sebenarnya pola asuh tuh dari dulu udah ada. Cuman cara orang tua zaman dulu mempelajari pola asuh itu beda sama kita sekarang. Iya. Jadi misalnya orang tua zaman dulu dapat dari orang tuanya kayak diperlakukan seperti ini gitu. Misalnya pakai pola asuh A. Nah dari pola asuh ini dibuanglah yang jelek, diambil yang baik sama orang tua ini, sama anaknya ini, lalu dipakai lagi untuk anaknya bawahnya. Nah jadi dari apa yang dia buang dan apa yang diambil itu kan terus mulai perubahan kan tahun ke tahun. Nah itu perubahan zaman ya Kak. Perubahan zaman. Seperti contoh kayak orang tua yang masa parentingnya itu dia lebih sering sentuhan fisik, artinya orang tua tuh lebih sering mendidik pukul, dan ketika dia punya anak justru dia menghindari itu. Benar. Dan itu banyak juga dan yang menyebabkan perubahan tentunya. Atau itu sorry. Ya kayak semisal kita lah contoh. Kita kan lahir di usia yang kita juga mengalami pemukulan. Artinya bukan pemukulan yang sifatnya kekerasan ya, pemukulan yang mendidik tentunya. Benar. Nah, tentu ketika kita merasa tersinggung atau merasa benci akan hal itu, akhirnya kita juga mengasuh suatu saat ke anak kita nggak akan melalui pemukulan gitu. Benar. Juga mengalami dampak perubahan. Benar banget. Kita rasakan. Gitu. Itu juga salah satu faktor perubahan sih. Oke, jadi dari 3 pola asuh ini mana Kak kira-kira yang lebih relevan untuk Gen Z? Untuk zaman sekarang ini. Oke. Pemakaiannya. Kalau kita ini kan Gen Z itu diasuh oleh orang tua milenial. Mereka biasanya memakai pola asuh gentle parenting. Ini ada suatu studi di mana mereka melakukan studi yang mana menghasilkan suatu statement gitu bahwasanya 9 dari 10 orang tua milenial itu mendidik Gen Z dengan gentle parenting. Gitu. Dan kalau sekarang sih masih relevan banget gentle parenting untuk diterapkan. Tapi mungkin contoh kecil gentle apa tadi? Gentle parenting. Salah satu contoh kecilnya mereka mengedepankan diskusi. Mereka tidak menghukum. Berarti bagian daripada demokratis yang tadi. Benar banget. Tapi tentu saja nanti kalau kita misalnya punya anak, itu kan kondisi sosialnya pasti akan berbeda. Itu juga mungkin bakal ada perubahan-perubahan sedikit gitu. Tapi tetap ya kalau misalnya mungkin 3 orang nih di sini di zaman yang sama, kita di zaman sekarang sama kan zamannya kita. Mungkin anak-anak kita nanti di satu zaman juga. Tapi kalau kondisi sosialnya berbeda, misalnya kamu hidup di mana, aku di mana, kondisi sosialnya berbeda, mungkin bisa jadi juga beda juga yang pola asuhnya juga pola asuh yang diterapkan juga beda juga yang terbaiknya gitu. Berarti yang lebih mempengaruhi dari segi pola asuh anak ini yang utama itu ialah sosial.
Sosial berpengaruh banget sih. Sosial yang Ada juga satu yang berpengaruh banget itu watak anak. Oh, watak. Zaman sekarang kan orang Bermacam-macam. banyak banget memakai pola asuh gentle parenting itu tadi kan. Oke. Oh, Tapi kalau anaknya emang nggak bisa pakai pola asuh itu kan mau nggak mau dikerasin untuk ngasih Iya. dia pelajaran kan, untuk ngasih Pakai efek iya, jerah itu gitu. kan. harus otoriter Benar. juga ya. Tapi gini, koreksi saya terhadap orang-orang tua ya. Kita juga kan suatu saat akan menjadi orang tua. Oke. Merasa nggak sih kita itu lebih terbuka sama teman dibanding orang tua? Sedangkan sebaiknya kan kita terbuka sama orang tua dong. Karena bagaimanapun dia yang ibaratnya yang melahirkan kita dan sebagainya. Iya. Kira-kira apa penyebab itu terjadi gitu? Yang membuat kita lebih terbuka sama teman dibanding sama orang tua atau lebih luasnya keluarga? Udah pasti ini sih karena ada sekat gitu nggak sih antara kita sama Oke. orang tua, Ya. iya kan? Kita sama orang tua ada sekat, terus juga kalau kita sama teman kan lebih bebas gitu kan. Kita seumuran juga. Salah satu yang biasanya aku sendiri kalau cerita ke orang tua kurang nyambung tuh karena orang tua tuh sering nyepelein gitu loh. Misalnya kita ada masalah kita cerita ke orang tua kan, Iya. gitu doang gitu. Itu sering banget kan kejadian kayak gitu. Jadi Soalnya orang tua itu membandingin antara Oh iya, sorry dia. lupa. Silakan diminum Kak. Oh iya, iya, iya. Silakan. oke. Oh iya, minum dulu. Kita tetap. Gen Z juga butuh minum. Bicara Gen Z juga butuh. Ini sponsor apa gimana nih? Oh, tidak. Sponsornya masih disembunyikan. Itu sih biasanya. Next. Jadi apa tadi? Berarti pola asuh yang baik itu pola asuh yang adanya keterbukaan antara dua pihak gitu kan. Benar, itu baik. Itu menurut aku paling baik kayak gitu sih untuk Oke. sekarang. Berarti dari salah satu ketiga pola asuh tersebut kita tidak serta-merta ini yang paling baik karena ketiganya Benar. terdapat plus minus gitu kan. Nggak ada yang paten gitu loh. Nggak ada Oke. statement paten dari salah seorang ini ilmu atau apa gitu yang ini yang paling baik gitu. Karena mungkin pola asuh otoriter juga masih relevan untuk saat ini gitu. Itu dipakai Tergantung kepada anak ya. bener, tergantung kondisi sosialnya, karakter anaknya kayak gitu-gitu. Oke, saya kasih satu contoh. Semisal anak Gen Z lah ya, kayak kita. Apakah bisa orang tua itu mendidiknya secara pola asuh yang otoriter? Kayak contoh kecil saja, banyak kok memang nggak salah ketika generasi sebelumnya menuduh Gen Z itu generasi lemah lah, Gen Z itu generasi strawberry sandwich dan sebagainya. Strawberry, kata saya kenapa kok strawberry gitu kan? Kan ada juga semangka, melon gitu kan. Artinya apakah masih relevan ketika si Gen Z itu dipakai pola asuh yang otoriter. Sedangkan contoh kecil aja, kita kan dulu waktu kecil sering disuruh beli apa gitu. Kalau sekarang disuruh nyuci piring aja dikiranya strict parents lah. Parenting kita nggak kayak parenting lu gitu, parenting Oke. gua kejam dan sebagainya. Kan itu nggak bisa dibenarkan dong. Karena Benar, mental benar. juga penting gitu. Benar. Oke, gimana tuh tanggapannya? Pola asuh otoriter ya tadi. Kalau kita Iya. kan biasanya pakai pola asuh gentle parenting. Iya. Kalau misalnya pakai pola asuh otoriter gimana gitu Iya, ya? Iya. untuk ke Gen Z ya. Nah, Untuk ke kita apa untuk ke bawah kita? Ya mungkin mungkin untuk Gen Z generasi lah semuanya. dari kita Mungkin dan masih bawah kita. relevan sih, mungkin masih relevan untuk beberapa karakter anak ya dan beberapa kondisi sosial ya di pedesaan di gini materi kayak kondisi sosial, kondisi ekonomi itu juga berpengaruh banget nggak sih sama Iya. apa yang ini apa ya Masalah mental anak juga masalah di kondisi ekonomi juga. tapi aku sedikit kurang tahu otoriter ini bagus untuk anak yang kayak gimana mungkin Oke. nanti bisa dibahas di ini selanjutnya. Oke. Tentu sangat ini tidak akan cukup lah dengan waktu yang sangat singkat Bener. dan kita akan adain lagi tentang diskusi kecil. Oke, kita baru membahas salah satu isi dari buku ini kan. Benar. Ngomong-ngomong buku ini bisa dibeli di mana ya Kak? Tentunya kan kalau saya sendiri nih meyakini bahwa kalau ada kan biasanya sebagian orang yang menyebut bahwa minimal lu tonton dah sekali seumur hidup film A gitu kan. Kalau menurut saya minimal Lu beli. kalau lu hidup bacalah buku ini. Baca Ya mungkin buku kalau malas baca semuanya setidaknya salah satu kayak tentang warna-warni parenting tadi itu kan. Ya, mungkin bisa mendapatkan buku ini di mana? Atau Jadi kalau buku- mau dapatnya gimana? Silakan. Oh, jadi buku ini tuh terbatas kemarin kita nyetaknya. Oke. Kita ini terbatas banget. Nanti kalau misalnya mau beli
itu bisa banget DM di IG-nya LPI di sini. Oke. Editor di sini. Atau link di bawah ini ya. Link di bawah ini juga boleh. Gitu. Atau mungkin bisa langsung kontak Kanana aja. Boleh di nomor yang nggak ada. Karena terbatas banget ini Iya. jadi kayak belum bebas banget dijual belikan gitu, diperjualbelikan gitu. Oke, saya sangat tergelitik untuk membahas tentang ada salah satu ilmuwan dari Israel yang pernah menyebutkan bahwa saya nggak takut dengan orang Arab, yang dimana isi orang Arab itu kan kebanyakan orang Muslim. Ya. Kemudian ditanya mengapa kamu nggak takut ya, karena mereka itu malas membaca. Gitu. Hmm. Bicara soal buku kan tentu ada kaitannya dengan literasi. Iya. Nah, Kanana sendiri nih sejauh ini bisa konsisten mempertahankan literasi dengan cara apa? Mungkin tips and triknya lah buat kita dan teman-teman semua. Wah, disclaimer Ya. aku belum sekonsisten itu. Ya, Tapi mungkin aku berusaha jalannya. banget Ya, gitu. oke. Tapi membaca sih, nggak ada lain, nggak ada tips lain selain membaca nggak sih? Karena membaca kan. Tapi ada tips nih untuk Oke. gimana Seru kita nih pasti. biar nggak jadi pendengar doang gitu, tapi Oke. kita juga bisa ngomong juga gitu. Oke. Jadi ketika kita mempelajari satu tema, itu kita baca juga nggak cuma satu POV Oke. doang, Oke. tapi kita baca POV lain gitu. Jadi kita bisa menabrakkan apa sih namanya POV ini sama POV ini. Oke, kita menyatukan gitu, iya kita jadi kolaborasi. punya Ya, banyak pandangan korelasi gitu. antara satu dan dua ya. Salah satu ininya juga kita menumbuhkan critical thinking, salah satu tipsnya. itu Itu kan penting sekali. penting banget kan. Thinking. Penting banget critical thinking. Kalau kita nggak punya critical thinking, ya kita cuman bakal iya doang kalau Oke, kita oke. baca sesuatu gitu. Oh. Dan ini yang yang membedakan Gen Z sama generasi yang lain yang saya rasakan, manfaatnya Gen Z itu dia lebih mempertajam lagi critical thinkingnya itu. Lebih makin terbuka, makin Iya. berani dan sebagainya. Terfasilitasi Iya, juga. terfasilitasi. Di Irbit apalagi nih kan banyak Wah, banget di fasilitas Irbit, ya. oke. Kalau mau berdiskusi, mau apa. Tapi Oke. untuk S1 kayaknya agak kurang nggak sih kita Mungkin ininya? kita bangun setelah podcast ini. Bener. Oke. Banyak Kalau baca. menurut Mbak Nana gimana literasi di Yordania ini sendiri? Gimana Mungkin perkembangannya? kritikannya dulu kali ya. Kritikan iya. literasi di sini seperti Ya, apa? kritikan literasi. Aku belum bisa mengkritik sih karena aku belum lama di sini, tapi sejak 2 tahun, aku kan belum ada 2 tahun sih, tapi sejak aku pertama kali ke sini Oke, sampai iya. sekarang itu udah mengalami kemajuan gitu. Karena dulu pas aku kesini nggak ada ruang-ruang diskusi gitu, Oke. paling ada ruang-ruang kajian. Kalau kajian kan kita kajian. cuma mendengarkan Iya, yang ceramah satu kan. orang. Kalau Satu diskusi orang. kan kita bisa berpendapat, kita Iya. bisa mengkritik Iya. gitu kan, banyak banget di sini. Itu salah satu yang bagus juga sih di sini, udah mulai peningkatannya udah bagus. Dan gitu. sesuai penelitian ya, Gen Z itu lebih suka berdialog daripada datang sebagai pendengar. Oleh karena itu lebih baik di Irbit sendiri ya mungkin bisa dari Kanana atau Mas Rian Iya. perbanyak lagi ruang-ruang diskusi. Jadi Kak, aku ada satu pertanyaan terakhir nih. Oke, sebelum menutup ya. Ya sebelum itu, gimana caranya para Gen Z ini memunculkan moodnya untuk membaca? Kadang kayak aku nih Kak, baca satu buku itu paling 1 halaman, 2 halaman, udah jenuh. Nah, ini gimana nih triknya kita baca buku itu nyaman gitu ya kan, sampai tamat. Nah, Aku juga mengalami masalah itu sih, kayak baca beberapa buku kayak bosen gitu kan, walaupun padahal buku ini direkomendasiin ini sama orang-orang banyak gitu. Iya. Tapi salah satu kuncinya adalah kita cari temen yang sama-sama suka baca buku. Jadi kayak ntar ada yang, ayo dong selesai ini seru banget tahu, ayo dong. Jadi ada temennya yang memotivasi itu gitu. Temen lingkungan itu kan berpengaruh banget ya. berarti partner dan lingkungannya. Partner lingkungan itu berpengaruh banget, itu Oke. penting banget. Oke. Oke, pertanyaan yang paling terakhir banget. Anak di pertanyaan ini. Paling terakhir banget. Kira-kira gimana cara memulai untuk orang yang baru-baru mengenal dunia buku dan sebagainya? Literasi gitu ya. Apakah langsung membaca hal-hal yang berat atau apa? Silakan rekomendasi lah. Baca Oh. yang kita suka dulu. Oke. Jangan berarti baca yang berat-berat. Jangan baca yang orang-orang pinter-pinter itu baca. Kita belum sampai sana. Baca novel mungkin. Baru ketika kita udah enjoy untuk baca, baru deh kita nyemplung deh ini ke topik, ke tema yang agak berisi, yang agak berat gitu. Tapi yang pertama adalah langkah pertamanya baca yang kita suka dulu. Oke.
Oke, terima kasih Kak Nana karena waktu sudah menunjukkan sore ke malam. Terima kasih waktunya yang Terima kasih juga buat teman-teman yang udah tentunya ngajak ke sini. sama-sama Semoga lain waktu kita bertemu kembali ya bisa kan. bertemu Pasti, kembali. pasti. Dan ini belum akhir ya, karena ini mungkin masih pembuka lah ya, masih awal. akan ada hal-hal yang lebih menarik lagi Iya. di dalam Iya, iya, buku iya. ini. Pokoknya teman-teman saksikan aja lah di YouTube-nya. Ayo lah bikin ngobrol-ngobrol gitu. Yes, bikin tuh itu. Atur jadwal. Oke, saya dari host mengucapkan terima kasih dan sorry to say. Dan ingat teman-teman, saksikan terus di YouTube Irbidian Creative Box. Iya. Ikuti terus keseruan-keseruan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.